yang berhasil meracik mahakarya legendaris tersebut. Ramuan itu pasti akan menyelamatkan nyawanya saat situasi genting nanti. Lukas bahkan mendesak Mia agar segera menerimanya saja, karena ramuan itu adalah bukti nyata dari kemampuannya yang hebat. Maya akhirnya menerimanya dan mereka melanjutkan perjalanan. Dan disinilah kita menanti kejutan berikutnya, karena sesampainya di gerbang keempat, sosok wanita mengerikan sudah menunggu mereka. Kalian dan aku akan melihat ujian keempat yang ternyata adalah ujian mental ekstrem. Wanita itu memberitahu bahwa mereka harus bermain permainan kartu paling populer di kalangan bangsawan kekaisaran yang bernama Kebohongan Raja. Secara garis besar, aturan dari permainan ini sangat sederhana. Setiap pemain mengambil satu kartu dan siapapun yang mendapat angka tertinggi akan menang. Tapi kartu terendah, yaitu pembunuh, bisa mengalahkan kartu tertinggi, yaitu sang raja. Setiap pemain juga diperbolehkan menggunakan sihir untuk mengubah angka kartu mereka, tetapi semakin jauh perubahan dari nilai aslinya, maka konsumsi energi sihirnya juga akan semakin besar. Jika gertakan mereka sampai terbongkar, maka nilai asli dari kartu awal yang akan digunakan untuk menentukan siapa pemenangnya. Dan terakhir, jika angka pada kartu palsu sama persis dengan kartu asli milik lawan, maka kartu palsu otomatis dinyatakan kalah. Sederhananya, ujian ini benar-benar menguji seberapa baik seseorang bisa membaca kebohongan dan menipu lawannya. Lukas langsung menilai situasi ini dan menyadari bahwa tantangan ini bukan keahliannya. Bahkan Maya mengaku sangat payah dalam permainan menegangkan. Sementara Julia bahkan tidak bisa mengingat semua aturannya. Jadi tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. Namun Iowa tiba-tiba maju dan berkata bahwa ini terdengar sangat menyenangkan karena permainan seperti inilah yang paling dikuasai oleh keluarga Miranda. Iowa lalu memberitahu mereka bahwa peramal wanita itu memiliki sirkuit sihir khusus di sekitar matanya, yang berarti dia bisa memakai sihir mata. Wanita itu terkejut karena keturunan Miranda mampu menyadari hal tersebut, dan dia merasa sangat terkesan dengan para penantang luar biasa yang datang menemuinya hari itu. Saat Iowa siap, si wanita mengajak memulai tesnya. Nah, perhatikan baik-baik permainan kartu di meja ini saat Iowa menarik kartu pertamanya. Kartu raja yang ditariknya memiliki angka lebih tinggi dari kartu uskup agung milik si wanita. Julia langsung mengira bahwa mereka telah memenangkan ronde ini, namun Iowa sama sekali tidak merayakannya karena dia tahu segalanya tidak sesederhana itu. Dia merasakan aliran sihir yang aneh meskipun terasa sangat samar. Tepat setelah itu, Iowa menggunakan sihirnya sendiri untuk mengungkap bahwa kartu uskup agung milik si wanita adalah palsu. Wanita itu benar-benar tercengang karena tidak menyangka Iowa bisa secepat itu membongkar kartu palsunya. Tepat saat itu, sang peramal mulai tertawa, terbahak-bahak memberitahu Iowa bahwa meskipun penyamarannya terbongkar, Iowa tetap saja kalah. Bukannya panik, Iowa justru ikut tertawa dan berkata bahwa dia sudah memikirkan hal itu sebelumnya dan dugaannya terbukti. Kalian pasti bingung kan? Ternyata si wanita memasang tipuan ganda pada kartunya. Tapi saat Iowa membuka tangannya, sang peramal langsung terkejut setengah mati menyadari kartu pembunuh yang dia keluarkan ternyata palsu. Dia panik karena dia yakin telah benar-benar menghapus semua sisa aliran sihirnya. Iowa kemudian membalas bahwa bukan hanya wanita itu yang bisa menyembunyikan jejak energi sihir, dan sejak awal dia sudah menduga kalau sang peramal akan mencoba trik licik semacam ini. Karena itulah Iowa terus mengawasi gerakan tangannya untuk memastikan dia menarik kartu tertentu. Iowa lalu menunjukkan bahwa kartu aslinya adalah kartu pembunuh dan berdasarkan aturan permainan bahwa jika kartu palsu memiliki nilai yang sama dengan kartu asli, maka kartu palsu dinyatakan kalah sehingga Iowa otomatis menang. Iowa memuji strategi cerdik si wanita yang di awal sengaja menyamarkan kartunya sebagai uskup agung 8 kartu terkuat selain raja untuk membaca situasi.
Rupanya, jika kartu milik Iowa ternyata adalah raja wanita itu berencana menang dengan gertakan lapis 2 menggunakan kartu pembunuh. Sayangnya, taktik cerdik ini hanya akan mempan pada lawan yang memiliki kemampuan analisis di bawahnya dan dia kalah karena telah meremehkan Iowa. Wanita itu akhirnya terpaksa mengakui kekalahannya dalam pertandingan luar biasa ini karena ketajaman analisis Iowa yang sangat tinggi dan penyamarannya yang sangat sempurna, mulai dari kartu pembunuh terendah hingga kartu raja tertinggi. Peramal itu lalu berkata bahwa Iowa sebenarnya bisa menunggu saja sampai dia mengungkap sendiri kartu pembunuh palsunya karena Iowa sudah membaca seluruh rencananya. Dengan penuh percaya diri, Iowa menjawab bahwa sebagai penerus sah keluarga Miranda, dia tidak suka membiarkan orang lain mengambil kendali. Meski begitu jauh di dalam lubuk hatinya, Iowa tahu pertempuran pikiran tadi sangat sengit hingga mentalnya hampir mencapai batas. Sang peramal berkata kepada Iowa bahwa dengan bakatnya itu dia pasti akan menjadi sosok hebat yang diukir sejarah dunia. Iowa dengan santai menjawab bahwa dia sudah mengetahuinya. Peramal itu kemudian melanjutkan ramalannya dan berkata bahwa takdir Iowa terikat erat dengan Lukas dan kawan-kawan. Dia memperingatkan bahwa di masa depan nanti sebuah bencana besar akan melanda benua tersebut dan mereka akan menjadi pahlawan yang menyelamatkan dunia ini. Iowa tentu saja sangat terkejut dan menanyakan maksud ramalan itu, namun pertanyaannya diabaikan karena sudah saatnya mereka menghadapi ujian penutup. Wanita itu mengungkapkan bahwa tantangan terakhir ini akan diawasi langsung oleh pemimpin aula yang kekuatannya jauh di atas mereka semua. Mendengar ramalan mengerikan dari wanita tersebut, Lukas mulai memikirkannya dengan serius dan merasa khawatir karena ramalan si wanita tadi sama sekali tidak terdengar seperti sebuah lelucon. Saat melangkah ke pos pemeriksaan berikutnya, Julia dengan sangat antusias membahas ucapan si peramal dan menganggapnya sangat keren. Namun kakaknya mengingatkan agar mereka fokus terlebih dahulu untuk mengamankan harta karun. Akhirnya mereka sampai di pos terakhir dan bertemu sesosok pria kekar yang baru saja meninju bola besi raksasa ke dinding. Percayalah, ujian terakhir ini akan jauh lebih gila dari dugaan kita. Yuk, kita lihat kisah cowok luar biasa yang mulai meragukan kemanusiaannya sendiri, tapi dia malah makin tidak sabar. Dia menantikan betapa serunya semua ini. Si rambut pirang berotot kekar sedang pamer otot sambil mengangkat barbel di satu tangan dan bilang kalau dia sudah menunggu kedatangan mereka. Dia cukup kagum, mereka bisa sampai sejauh ini yang berarti mereka bukan bocah manja yang cuma mengandalkan nama besar keluarga. Pria itu lalu menjatuhkan barbelnya untuk menjelaskan aturan ujiannya. Dia bilang mereka bebas menyerangnya bersamaan sekarang. Dan jika mereka bisa memaksanya mundur, walau satu langkah saja maka mereka menang. Tapi, jika gagal giliran dia menyerang dan mereka wajib menahan hantaman itu, bagaimanapun caranya, setelah itu mereka bisa bergantian saling menyerang sampai salah satu dari mereka akhirnya benar-benar tumbang. Para gadis langsung panik karena tidak percaya mereka harus menahan pukulan dari lengan raksasa pria berotot itu. Pria itu memperingatkan mereka untuk tidak menahan diri, dan jika takut mati, sebaiknya pergi saja. Tepat saat itu, Lukas malah meminta izin untuk menghadapi tantangan ini sendirian. Ternyata, dia sangat penasaran ingin melihat kemampuan pria tersebut, karena auranya terasa jauh lebih kuat daripada si Glad. Julia langsung panik dan menyuruh Lukas untuk pulang saja, karena harta karun itu tidak terlalu penting. Maya menawarkan diri untuk ikut bertarung, tapi Lukas menyuruh mereka mundur karena ini adalah ujian khusus untuk para petarung bela diri. Lagi pula, dia juga ingin menguji kekuatannya sendiri. Pria bernama Barzan itu tertawa keras berkata karena ini duel antar lelaki, dia tidak perlu menahan kekuatannya. Dan memperingatkan Lukas bahwa ini tidak akan berakhir hanya dengan 1 atau 2 patah tulang saja. Dia harus siap. Tiba-tiba saja peliharaan Barzan berupa seekor burung besi muncul dan berteriak keras menyuruhnya memakai sarung tangan sihir karena belum melunasi biaya penghalang sihir dan perbaikan dari pertarungan sebelumnya.
Barzan terpaksa setuju lalu mengambil sarung tangan di dinding. Dia juga memberikan sepasang untuk Lukas menjelaskan bahwa benda itu akan menciptakan kubah pelindung. Sehingga sekacau apapun duel mereka, lingkungan sekitar tidak akan hancur. Begitu dipakai pelindung sihir langsung terbentuk mengelilingi mereka dan Lukas langsung menerjang maju dengan penuh semangat. Dia memukul dada Barzan, tapi terkejut karena serangannya sama sekali tidak membuat Barzan bergeming. Barzan memuji kuda-kuda Lukas, tapi memperingatkan kalau dia masih harus banyak berlatih. Saat Barzan bersiap membalas hantaman tersebut, Lukas langsung memasang posisi bertahan. Dia sadar serangan kali ini akan sangat mematikan, tapi pertahanannya langsung hancur dan dia terpental sangat jauh. Lukas muntah darah, tapi Barzan tidak peduli dan berteriak bahwa sudah terlambat untuk menyerah. Lukas lalu melihat pedang di ruangan itu dan langsung meraihnya. Dia mengalirkan aura murni ke pedangnya, lalu kembali menerjang ke arah Barzan. Sekuat tenaga, namun Barzan hanya menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya dengan keras hingga membuat Lukas menabrak dinding. Barzan sadar Lukas berhasil melukainya dan memujinya. Tapi percayalah, serangan selepel ini tidak akan cukup untuk mengalahkannya. Lukas menjawab bahwa dia belum selesai, lalu dia langsung berlari menyerang Barzan sambil menciptakan bayangan dirinya. Dengan klon tersebut dia mengunci pergerakan Barzan, lalu melayangkan sebuah tinju yang sangat dahsyat. Namun, Barzan dengan mudah melepaskan diri memakai aura mengerikan yang langsung mementalkan Lukas. Dia pun memuji kecerdikan pemuda itu karena punya keberanian untuk mencoba berbagai taktik cerdas. Tapi di hadapan kekuatan mutlak semua trik itu sia-sia. Barzan kemudian melesat cepat ke arah Lukas berteriak bahwa ini saatnya mengakhiri duel. Lukas pun pasrah memejamkan mata. Namun tepat sebelum dia menyerah kalah dia tiba-tiba teringat penglihatan misterius di lantai 6 Menara Ellen. Dia ingat bagaimana Dewa Bela Diri menyelimuti serangannya dengan teknik rahasia. Lukas langsung memfokuskan pikirannya sambil menenangkan detak jantungnya hingga berhasil meniru serangan legendaris Dewa Bela Diri tersebut untuk menyambut pukulan Barzan. Membuat raksasa itu terkejut setengah mati karena tidak menyangka Lukas menyembunyikan jurus mematikan seperti itu. Kalian pasti mengira dia akan menghancurkan Barzan kan? Tapi dia justru menahan pukulannya tepat sebelum mengenai dada. Julia langsung berteriak panik melihat kakaknya mematung, mengira dia kalah. Barzan lalu menarik napas panjang dan bertanya apakah Lukas adalah murid dari Otani. Pemuda itu menjawab bukan membuat Barzan penasaran. Mengapa dia malah menahan diri padahal jika menyerang serius, tulang rusuknya pasti sudah patah semua. Lukas menjawab bahwa itu pertama kalinya dia memakai jurus tersebut dan jika sampai membunuhnya, mereka tidak akan mendapat harta karun. Barzan menepuk punggung Lukas dengan keras sambil mengakui kekalahannya. Lukas pun langsung terjatuh lemas menahan sakit dan Maya segera berlari menawarkan air mata Tripia untuk menyembuhkannya, tapi ditolak karena dirasa terlalu berharga untuk dibuang sia-sia. Barzan kemudian melemparkan sebutir pil obat ajaib untuk memulihkan seluruh luka-lukanya. Lukas memakannya, lukanya langsung sirna. Disinilah kita sadar ramuan itu sangat mirip dengan eliksir legendaris. Yuk langsung kita simak Lukas mengingatkan Barzan kalau mereka sudah menyelesaikan 5 ujian dan berhak atas harta karunnya. Tapi Barzan malah banyak omong kosong bukannya menyerahkan harta itu. Untungnya makhluk peliharaannya langsung bertindak. Dia langsung meneriaki Barzan agar segera menyerahkan hartanya secara diam-diam daripada cuma berakhir jadi pajangan sia-sia. Tanpa malu, Barzan setuju memberikan harta itu sambil membela diri kalau dia sama sekali tidak pelit. Dia lalu memberi Lukas sebuah boneka kelinci lucu dan menyuruh mereka menyalurkan energi sihir ke dalamnya hingga Julia mencobanya. Secara mengejutkan kelinci itu mulai bergerak aktif. Julia langsung melemparnya ke udara sambil tersenyum lebar karena sangat gemas. Tapi Lukas tidak merasa terkesan sama sekali. Masa sudah lewat 5 ujian berat cuma dapat mainan kelinci. Lukas merasa mereka sudah ditipu mentah-mentah. Barzan lalu menepuk pundak Lukas dan menjelaskan ini bukan mainan biasa. Nanti kalau Lukas sudah dewasa, dia pasti paham kegunaannya.
Dia juga memperingatkan Lukas agar tidak sembarangan memakai teknik dewa perang. Gunakan hanya saat nyawa terancam, sebab kalau tidak hati-hati teknik dewa perang itu bisa membawa masalah besar. Lukas mengangguk paham, lalu bertanya apakah Barzen kenal Otani. Barzen mengaku tidak terlalu mengenalnya. Tapi dulu mereka pernah bertarung bersama di medan laga untuk menumpas para manusia binatang. Barzen lalu mengajak mereka pulang. Mereka pun sepakat membiarkan Julia menyimpan kelinci itu karena memang sangat cocok untuknya. Di sisi lain, Lukas masih penasaran kenapa Barzen melarangnya memakai gaya dewa perang secara sembarangan. Tiba-tiba terdengar keributan dari kejauhan dan mereka langsung bergegas ke sana untuk memeriksa situasi di pasar gelap. Nah, perhatikan bagian ini. Ternyata Jeremy sedang adu mulut dan berkelahi dengan seorang pedagang pasar gelap. Jeremy merasa telah ditipu habis-habisan, tapi dia malah dihajar oleh si pedagang yang mengaku menjual barang asli. Pedagang itu menegaskan bahwa gulungan mantra terlarang kuno itu asli dan salah Jeremy sendiri tidak bisa mempelajarinya. Saat si pedagang hendak pergi, Jeremy menyerang dari belakang, tapi pria itu dengan mudah menangkis serangan tersebut. Dia bahkan menghempaskan Jeremy ke dinding sambil mengejeknya sebagai badut yang sama sekali tidak tahu diri. Sihir sampah seperti itu takkan berguna. Si pedagang langsung menyuruh anak buahnya untuk segera menghabisi Jeremy. Tapi tiba-tiba petir menyambar mereka. Lukas dan Julia pun muncul menyelamatkan kakak mereka yang menyedihkan. Kalian pasti paham betapa malunya Jeremy saat kepergok dalam kondisi memprihatinkan seperti ini oleh adik-adiknya sendiri. Di sisi lain, Julia sangat senang bisa membantu karena ibu mereka memang selalu berpesan agar dia menjaga kakaknya. Saat situasi semakin memanas, pasukan patroli tiba-tiba datang dan langsung menuntut penjelasan atas keributan tersebut. Si pedagang licik langsung menyuap kapten patroli dan menuduh kalau Lukas beserta teman-temannya mencoba mencuri barang dagangannya. Kapten korup itu menerima suap dan langsung menyalahkan Lukas atas kekacauan yang terjadi di sana. Iwa mencoba menengahi dengan menyebutkan bahwa dia adalah anggota keluarga Miranda, namun sang kapten tetap sombong. Dia tidak peduli dari keluarga mana Iwa berasal karena dialah hukum tertinggi di wilayah kumuh tersebut. Suasana semakin mencekam sampai terdengar suara lantang menyuruh semua orang untuk segera menghentikan aksi mereka. Kapten langsung gemetar ketakutan saat melihat sosok Cian, ayah dari Iwa, yang datang bersama ibu kandung Lukas. Cian langsung menyindir keberanian luar biasa sang kapten yang nekat ingin menangkap anak-anak dari keturunan keluarga Miranda. Cian menegaskan bahwa pasukan patroli ini sudah sangat busuk dan harus segera dibersihkan sampai ke akar-akarnya. Si pedagang licik dan kapten korup itu akhirnya diseret pergi sambil terus berteriak memohon belas kasihan. Iwa mendekati ayahnya dan bertanya mengapa dia tidak meruntuhkan saja seluruh pasar gelap yang jelas menjadi sarang kriminal ini. Cian menepuk pundak Iwa dan menjelaskan bahwa kawasan kumuh ini memiliki aturan main mereka sendiri. Mereka sudah mencoba berbagai cara untuk menghentikan kolusi para tentara tingkat rendah di pasar gelap, tapi tak kunjung usai. Bagaikan masalah yang tak ada habisnya, Catherine menyela dan menyuruh Iwa agar tidak terlalu mengkhawatirkan hal itu. Urusan orang dewasa biar mereka yang tangani. Selama para orang tua ada di sini, anak-anak tidak perlu memikirkan hal seberat ini. Julia langsung berlari memeluk ibunya sambil memuji kehebatan sihir luar biasa yang digunakan saat menolong mereka tadi. Sihir hebat yang sangat khas dari keturunan Ryan. Julia merona saat ibunya mengusap kepala lalu teringat Jeremy. Catherine bertanya apakah Jeremy terluka, tapi dia menjawab baik-baik saja. Saat ditanya lebih lanjut, dia malah berteriak. Iwa langsung menyela dan mengejek Jeremy kalau dia sepertinya agak sakit jiwa karena bersikap kasar begitu. Jeremy berdalih kalau dia diserang mendadak, tapi Iwa langsung menceramahi bahwa sebagai murid sekolah sihir Ellen, dia sangat payah. Kalah dari kroco pasar gelap hingga harus dilindungi si kecil Julia. Menurut kalian, bukankah ini sangat memalukan? Sangat memalukan. Kalian dan aku bakal melihat Jeremy mengamuk dan beralasan, tapi Iowa langsung menyemprotnya karena dia sangat bodoh karena mengira buku mantra terlarang asli dijual di tempat sampah seperti ini. Bahkan anak kecil pun tahu kalau buku itu palsu hanya dengan melihatnya.
Sayan pun terpaksa melerai dan menyuruh Iowa untuk tenang. Sementara itu Catherine menawarkan diri untuk menyembuhkan Jeremy, tapi dia menolak lalu kabur begitu saja. Sambil berlari, dia membayangkan mereka semua meremehkannya, bagaikan seorang pecundang yang malang. Catherine mencoba memanggilnya kembali, tetapi kakaknya melarang dan menyuruh membiarkannya pergi agar dia bisa menenangkan diri sendirian. Sian kemudian mengajak mereka untuk merayakannya di restoran karena mendengar bahwa anak-anak berhasil lolos dari ujian 5 orang suci. Saat meninggalkan gang, Iowa merasakan sesuatu yang aneh di kejauhan, tetapi dia tidak tahu pasti apa itu. Belakangan Jeremy terlihat meluapkan amarahnya di hutan sebelum sesosok bayangan hitam misterius muncul di belakangnya dan mengejeknya sebagai anak malang. Jeremy berbalik dengan terkejut menuntut untuk tahu siapa di sana. Dan sosok gelap itu mengungkapkan bahwa ibunya yang mengirimnya untuk membawa sesuatu. Tepat saat itu, sosok kegelapan tersebut berubah wujud menjadi sosok manusia yang ternyata adalah Jelsida. Jelsida mengaku bahwa Jessica sendiri yang datang menemuinya karena Jeremy kesulitan di sekolah. Jelsa kemudian mengeluarkan sebuah liontin ajaib dan mengatakan bahwa dengan benda itu, perhatikan baik-baik, dia akan menjadi jauh lebih kuat untuk merebut kembali harga dirinya yang terampas. Ternyata ibunya Jessica hampir gila karena Lucas menyelamatkan anaknya sampai akhirnya Jelsida muncul di kamarnya dan menawarkan bantuan untuk mengabulkan keinginannya. Dia menunjukkan seekor ular hijau dan berjanji akan memberi Jeremy kekuatan besar yang dia butuhkan. Dia kemudian memasukkan ular itu ke dalam liontin, berjanji bahwa Jeremy akan menjadi dinding kokoh yang tak bisa dilalui Lucas. Inilah liontin misterius yang diberikan Jelsa kepada Jeremy, dan dia menjamin bahwa begitu dia memakainya, tidak ada yang berani meremehkannya lagi. Jeremy pun menerimanya dengan gembira demi bisa mengalahkan Lucas agar Julia akhirnya mau mengakui keberadaannya. Di saat yang sama, Greg terlihat menemui maklar pasar gelap untuk mendapatkan sebuah barang sihir langka bernama Siput Lambat. Greg berencana menggunakan alat ini kepada para siswa bela diri untuk membuat mereka tidak berdaya. Dia sangat bersemangat dengan rencana licik ini. Kalian pasti tahu kan, dia tidak sabar melihat keputusasaan di wajah si girl nanti. Beberapa hari kemudian, para siswa kelas 1 pergi memeriksa papan pengumuman hasil ujian dan mereka mendapati bahwa kelas bela diri justru unggul jauh, sementara kelas penyihir tertinggal 2 bintang di belakang mereka. Hal ini membuat para penyihir panik setengah mati. Bahkan, ada yang menerima surat peringatan keras dari orang tua mereka agar tidak kalah dari Departemen Bela Diri. Ditambah lagi, festival tahunan peringatan Dewi akan segera diadakan di Akademi Allen juga. 2 sekolah lain, Holly dan Kyoto, akan berkunjung membuat para siswa penyihir makin panik karena takut dipermalukan jika sekolah lain mendengar kabar bahwa Departemen Bela Diri justru yang memimpin mereka. Para siswa penyihir sedang meratapi rasa malu mereka saat tiba-tiba Greg masuk ke dalam ruangan untuk menenangkan mereka. Dia menyuruh murid-muridnya tidak perlu cemas dan membiarkan anak-anak bela diri menikmati momen mereka selagi bisa. Ternyata si Gul memang sangat bertekad untuk menghancurkan tim Lucas karena dia tidak tahan melihat mereka bersenang-senang. Sementara itu, di Departemen Bela Diri sendiri, situasi latihan para siswa justru terlihat sangat luar biasa. Mereka saling bertarung seperti monster tanpa menahan diri sama sekali, membantu kemampuan bertarung mereka melesat tajam. Kerennya lagi, tidak ada satupun dari mereka yang dipaksa berlatih, karena mereka semua selalu siap sedia untuk tinggal setelah pulang sekolah demi latihan mandiri. Saat sedang membersihkan kantor, Teshi melihat bahan siput lambat, namun dia tidak terlalu memikirkannya. Dia langsung memindahkannya ke kotak barang hilang mengira itu milik salah satu siswa. Akhirnya hari peringatan Dewi pun tiba dan para siswa Departemen Bela Diri ditunjuk sebagai panitia penyambutan tamu. Membuat mereka harus berdiri di gerbang selama lebih dari 30 menit. Lucas pun mencoba menenangkan teman-temannya karena rombongan tamu yang mereka tunggu-tunggu akhirnya tiba di lokasi.
sang kepala sekolah. Jerika menyambut hangat para tamu ketika tiba-tiba semua orang merasakan suhu sekitar menjadi sangat dingin. Seekor naga es muncul di langit membawa Dian, siswa baru terbaik dari sekolah sihir Kyoto. Tepat saat dia ingin mencuri perhatian, seekor burung phoenix api raksasa tiba-tiba muncul dan menyaingi naga es tersebut, Ladanyeta. Ternyata orang yang memanggil burung api itu adalah Aurora. Siswa baru terbaik dari sekolah sihir Holy membuat suasana seketika menjadi memanas. Semua orang menyaksikan keduanya memamerkan kekuatan sihir mereka yang luar biasa di udara. Sadar bahwa Aurora ingin merebut panggung utamanya Dian, memperbesar naga esnya untuk melahap burung phoenix itu, tetapi Aurora tidak tinggal diam dan ingin menunjukkan kekuatan sejatinya. Pertempuran sengit ini pun menyisakan pemandangan magis di langit dan kita semua tidak sabar melihat kelanjutannya. Kalian harus lihat ini, Lukas. Akhirnya paham kenapa mereka berdua dijuluki jenius sejati. Saat mereka sedang sibuk saling mempermainkan, tiba-tiba sebuah sihir petir menyambar kencang. Entah dari mana langsung menjebol pertahanan mereka dan ternyata itu adalah sihir milik Julia. Mereka berdua langsung berbalik untuk melihat pelakunya, sementara Julia memanggil seekor burung petir untuk mengguyur mereka dengan air. Sambil tersenyum lebar, Julia mengingatkan bahwa mereka tidak boleh melupakan dirinya begitu saja. Xian benar-benar takjub karena tidak menyangka bisa menyaksikan pertunjukan seindah ini bahkan sebelum acara utama dimulai. Kepala sekolah sihir suci Silwin Teran menyetujuinya. Dan akhirnya turun ke arena dengan tatapan angkuh yang sangat jelas saat dia memandang heran Julia yang tiba-tiba pamer kekuatan. Seketika dia dibungkam oleh sebuah sihir dan ketika dia mendongak dia sadar bahwa kepala sekolahnya sendiri, Adekus Rosso, yang menyuruhnya untuk diam. Tiba-tiba saja dari langit, banyak bulu emas berguguran menerangi seluruh area di sekitarnya dan membuat semua orang yang ada di sana terpukau. Semua pandangan langsung tertuju pada asal bulu-bulu indah tersebut dan ternyata itu semua berasal dari langit, dari seorang wanita menawan berambut ungu yang sedang turun perlahan. Tapi Lukas sendiri tidak tahu siapa dia karena wajahnya tertutup oleh topeng misterius. Di sisi lain, Aurora dan Dene mengenali identitasnya dan sangat berharap wanita itu akan memperhatikan mereka. Coba kalian perhatikan momen ini, bahkan ayah Miranda langsung membungkuk hormat saat wanita itu mendarat di tanah. Bulu-bulu emas beterbangan di sekitarnya saat dia menyapa semua hadirin, meyakinkan mereka bahwa festival kali ini akan luar biasa. Setelah itu kepala sekolah mengambil alih kendali mikrofon dan langsung menginstruksikan kepada seluruh murid agar segera menuju ke ruang perjamuan di kafetaria, sementara para penonton diminta membubarkan diri. Kai kemudian menarik perhatian Lukas pada kenyataan bahwa ayah Miranda membungkuk pada wanita bertopeng tadi menandakan dia adalah pejabat penting dari ibu kota. Namun Lukas menjawab bahwa dia jauh lebih penasaran dengan atribut sihir wanita itu ketimbang status sosialnya. Lukas hanya tertarik pada apa yang akan terjadi di festival nanti. Di kafetaria, murid-murid dari Akademi Allen langsung menyadari betapa sombongnya Deyan. Bahkan teman satu sekolahnya sendiri enggan mendekatinya, sangat berbanding terbalik dengan Aurora yang tampak jauh lebih ramah. Aurora kemudian menghampiri dua orang murid dan mengatakan bahwa dirinya ingin berteman dekat dengan Julia. Wajah mereka sempat berbinar gembira, namun saat hendak menjawab, tatapan mereka mendadak berubah dingin, lalu pergi begitu saja. Aurora merasa heran karena gelagat mereka berdua seperti sedang dikendalikan seseorang. Kita tahu Aurora tidak akan menyerah untuk mengorek informasi tentang Julia dan tebak siapa pelakunya. Ternyata Iwa yang menggunakan sihir mentalnya untuk menghentikan mereka agar tidak membocorkan apapun pada Aurora. Silwin menyadari sihir mental tersebut dan mengakui bahwa itu sangat hebat. Namun dia menyayangkan bakat sebesar itu hanya dipakai untuk mencegah kebocoran informasi semata. Jerika berkata bahwa pra-acara ini diadakan agar semua orang bisa rileks sejenak. Namun melihat suasananya, tampaknya peperangan dingin sudah dimulai. Adekus kemudian sesumbar dengan penuh rasa percaya diri
bahwa Kyoto akan kembali keluar sebagai juara tahun ini. Tetapi Silwin memotongnya dan berujar mereka hampir menang tahun lalu. Di tengah perdebatan sengit kedua kepala sekolah tersebut, Jerika hanya bisa terdiam karena Akademi Allen kalah telak di posisi terakhir kemarin. Silwin lalu beralih bertanya kepada Jerika tentang insiden di pegunungan monster sihir tempo hari. Dia ingin memastikan lokasi babak final kali ini. Biasanya, agar para murid bisa bertarung maksimal, final diadakan di dalam hutan yang jauh dari area kota. Hutan pilihan tersebut sudah dipersiapkan sedemikian rupa supaya pertandingan berjalan kondusif lengkap dengan lingkaran sihir khusus untuk mengusir monster buas. Jerika lalu menjelaskan bahwa semua masalah telah teratasi berkat kerja keras staf mereka dan pasukan kekaisaran dalam mengamankan seluruh wilayah. Dia memastikan bahwa babak final akan tetap digelar di hutan ilusi sesuai rencana awal. Sekarang tinggal melakukan pengundian slot untuk babak penyisihan. Kedua kepala sekolah menyambut gembira kabar itu dan bersulang untuk menyukseskan acara tersebut. Keesokan harinya di babak penyisihan aturan resmi mulai dibacakan. Setiap sekolah hanya mengirimkan 10 perwakilan saja. Tapi sekolah sihir Kyoto berhak mengirim 11 peserta berkat status mereka sebagai juara bertahan tahun lalu. Anehnya para murid dari Departemen Bela Diri tampak sangat kelelahan dan mengantuk berat. Meski begitu, mereka mencoba menahan kantuk sekuat tenaga agar tidak tertidur. Lukas heran melihat kondisi mereka namun tidak mau terlalu memikirkannya. Ternyata pertandingan pembuka akan mempertemukan Dian dari Kyoto melawan Derek yang mewakili Akademi Allen secara langsung. Kai langsung menduga riwayat Derek bakal tamat karena nasib sialnya langsung mempertemukan dia dengan Den sejak awal. Tapi menurut kalian bagaimana Lukas merasa Derek punya peluang karena sihir apinya adalah lawan alami dari elemen sihir milik Den. Duel dimulai Derek menyerang tanpa ragu, namun Den sama sekali tidak bergeming dari tempatnya. Halo teman-teman, mari kita saksikan saat dinding es tiba-tiba menghentikan Derek. Api miliknya padam seketika dan sebelum dia sempat bereaksi dia langsung pingsan akibat satu hantaman keras Den. Kyoto pun memenangkan pertandingan pertama babak penyisihan ini dan dia merasa kecewa melihat rendahnya kualitas bakat di Akademi Allen. Namun, saat Lukas menyaksikan langsung tingkat kekuatan luar biasa milik Dian, dia sadar Julia tidak punya peluang menang. Laga kedua mempertemukan Aurora dari Holly dan Iwa dari Allen. Tapi Iwa tampak sangat percaya diri meski harus berhadapan melawan Aurora karena dia ingin membuktikan kemampuannya kepada semua orang. Murid-murid Akademi Holly pun terus menyemangati Aurora, memintanya mengalahkan Iwa yang membuat wajahnya merona merah sambil meyakinkan mereka bahwa dia pasti akan menang. Saat Aurora mengeluarkan sihir apinya, Iwa langsung bisa merasakan betapa besarnya energi itu. Bukannya merasa ketakutan, dia justru sangat bersemangat melawan Aurora demi membuktikan kekuatannya. Iwa pun mengejek Aurora dan menyuruhnya untuk berhenti pamer kekuasaan lalu segera menyerangnya. Mendengar ejekan itu, Aurora melambaikan tangan hingga menciptakan ledakan. Energi api yang sangat dahsyat sampai memaksa Iwa memasang pelindung. Aurora kagum saat melihat Iwa ternyata mengubah kekuatan mentalnya menjadi pelindung. Nah, disinilah pertarungan ini mulai seru saat Aurora melepaskan gelombang sihir api berikutnya yang membakar seluruh arena. Iwa kembali terpaksa bertahan sementara Aurora melesat ke udara di atas kobaran apinya sambil mengejek Iwa. Dia tertawa karena Iwa hanya bisa pasrah bertahan tanpa melakukan serangan balik sedikit pun. Serangan api Aurora berikutnya menghantam Iwa dengan sangat telak hingga dia berteriak kesakitan. Saat seluruh arena hangus terbakar, Aurora mengira segalanya telah berakhir. Namun Iwa menegaskan bahwa tebakan itu salah besar. Tatapan mata Iwa seketika berubah menjadi sangat dingin saat dia membalas bahwa justru Aurora lah yang akan kalah. Tiba-tiba, Aurora terkena serangan mental yang luar biasa kuat hingga membuatnya menjerit kesakitan. Dia menatap tajam ke arah Iwa menanyakan, bagaimana sihir itu bisa menembusnya?
sementara Iwa terus mempercepat ritme serangannya dan memperingatkan Aurora bahwa dia tidak akan bisa lolos dari cengkraman sihir mentalnya. Detik berikutnya Iwa langsung mencekik Aurora untuk mengakhiri pertarungan ini. Tapi tak disangka Aurora malah tersenyum manis dan berkata dia hanya main-main. Aurora pun menghancurkan ilusi mental tersebut sebelum melancarkan tembakan api dahsyat ke arah Iwa. Iwa menjerit histeris sambil kebingungan bagaimana Aurora bisa bebas dari perangkap domain ilusi miliknya. Iwa pun akhirnya tersungkur jatuh ke tanah dengan luka parah di sekujur tubuhnya. Menyaksikan laga itu, kalian sadar ada yang aneh tidak? Lukas melihat Aurora sempat tak berkutik akibat sihir mental dan kehilangan kendali, tapi dia mampu membebaskan diri dengan sangat cepat. Aurora menjelaskan bahwa dia sengaja mengikuti alur permainan itu dan mengejek Iwa yang sombong persis seperti rumor yang beredar. Aurora mengaku bahwa dia mungkin saja akan terjebak jika saja dia tidak mengamati taktik itu saat pra-festival. Disinilah Iwa akhirnya menyadari bahwa Aurora telah mengawasi gerak-geriknya sejak awal. Dengan begitu, pertandingan kedua pun selesai dengan kemenangan mutlak bagi Aurora. Seusai laga, Dererick memapah Iwa keluar dari arena pertarungan sambil bertanya bagaimana cara musuh bisa lolos dari sihir mentalnya. Dia menduga Aurora juga menguasai sihir sejenis, tapi Iwa membantahnya karena hal itu sangat mustahil sebab seseorang hanya bisa menerima berkat dari satu dewa saja. Artinya tidak ada yang bisa menggunakan dua jenis sihir berbeda. Tapi dia sangat yakin kalau Aurora menyembunyikan rahasia besar dan memperingatkan Julia agar selalu waspada. Sementara itu, Lukas sendiri mengetahui bahwa latihan bela diri secara rutin dapat membangun kekebalan alami terhadap pengaruh sihir mental. Hal ini juga menjelaskan bagaimana Julia mampu menepis serangan sihir Iwa tempo hari. Kejadian ini membuat Lukas curiga apakah Aurora juga melatih fisiknya secara khusus. Tiba-tiba saja Lukas menyadari bahwa murid-murid di departemennya tampak sangat lemas dan kehabisan energi. Hal yang tentu saja sangat tidak wajar. Greg tersenyum licik melihat rencana jahatnya mulai berjalan mulus tanpa hambatan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, mereka semua akan kehilangan kekuatan secara perlahan hingga akhirnya tewas mengenaskan. Tak lama setelah itu, tibalah waktunya untuk pertandingan kelima yang mempertemukan Julia melawan Tegan dari Akademi Kyoto. Begitu bel berbunyi, Julia langsung melemparkan sihir petir miliknya, namun Tegan berhasil menahannya menggunakan kekuatan bumi. Dia tahu dirinya akan hancur lebur jika telat memasang benteng pertahanan tersebut sehingga dia harus memikirkan strategi jitu untuk menghindari bentrokan fisik secara langsung dengan Julia. Tegan pun menciptakan dinding raksasa di sekelilingnya dan Julia mencoba menghancurkannya dengan sambaran petir. Namun, begitu hancur Julia sangat terkejut saat menyadari Tegan telah menghilang ke dalam tanah. Saat dia sibuk mencari keberadaan musuh, tiba-tiba sebuah mantra pembatu menghantamnya hingga gerakannya melambat. Dari dalam tanah Tegan bisa merasakan bahwa serangannya sukses mengenai tubuh Julia dengan telak membuat dirinya sangat yakin bisa menang dengan mudah karena lawannya masih minim pengalaman bertarung. Tegan pun terus menyerang Julia bertubi-tubi dari segala arah. Percayalah, kelanjutan pertarungan sengit ini benar-benar tidak boleh kalian lewatkan. Kalian harus lihat ini, Julia terjebak di batu sampai kehilangan tongkatnya. Semua murid panik karena kalau Julia kalah, itu bakal jadi kekalahan ketiga berturut-turut yang sangat memalukan. Tapi tiba-tiba semua orang menyadari sesuatu yang aneh. Julia malah tersenyum dan tiba-tiba bola petir raksasa mulai terbentuk di langit. Tegan langsung panik melihat pemandangan itu. Dia tidak percaya Julia bisa merapalkan sihir sekuat itu dalam kondisi terjebak, tapi Julia tidak peduli sama sekali. Seketika bola petir raksasa itu menyambar tanah menyengat musuh dengan sangat dahsyat sampai dia berteriak memanggil ibunya. Serangan mengerikan Julia melemparnya kembali ke permukaan, namun dia sudah benar-benar kehabisan seluruh tenaga dan energinya. Tegan terkapar kalah dan Julia mendekatinya sambil membisikkan rahasia bahwa dia sebenarnya sudah mengumpulkan sihir sejak awal.
Tegan sama sekali tidak percaya kalau Julia sudah memprediksi semua ini sebelum pertarungan mereka dimulai. Itulah alasan kenapa dia sengaja membiarkan dirinya terkena serangan Tegan. Menyadari taktik jenius itu, Tegan terpaksa menyerah kalah dan Julia resmi menjadi pemenang di pertandingan kelima. Akhirnya, babak hari ini selesai. Murid-murid dari Akademi Allen akhirnya bisa bernapas lega dan melihat harapan baru, tapi kekhawatiran mereka belum usai. Mereka merasa Aurora dan Dian jauh lebih tangguh karena elemen api dan air dianggap lebih kuat dari petir. Nah, disinilah cerita kita mulai makin seru karena Julia mendadak mendapat pesan rahasia dari kakaknya malam itu. Julia pun menemui kakaknya di pegunungan sunyi merasa sangat heran kenapa sang kakak memanggilnya selarut ini ke tempat sepi. Apakah kakaknya ingin memberi pujian atas kemenangannya? Namun dengan wajah serius, Lukas menanyakan sesuatu yang sangat penting. Lukas bertanya apakah Julia ingin memenangkan babak final nanti. Julia langsung menjawab tentu saja dia ingin menang. Mendengar jawaban jujur itu, Lukas tersenyum sambil mengelus kepalanya lembut. Tapi setelah itu, Lukas memberikan peringatan yang sangat dingin. Dengan tingkat kekuatannya yang sekarang mustahil bagi Julia untuk bisa mengalahkan monster seperti Aurora ataupun Dian. Kedua lawan itu jauh mengungguli Julia dalam hal kapasitas sihir murni sekaligus jam terbang bertarung yang nyata. Terutama Dian, dia yang paling berbahaya karena memiliki ketahanan sihir luar biasa dari hasil pertarungan hidup dan mati. Sihir petir andalan Julia bahkan tidak akan mampu menggores kulit Dian sedikit pun jika dia tidak bertambah kuat. Julia yang panik kemudian bertanya apakah kakaknya punya solusi dan Lukas menjawab ada cara tapi sangat menyiksa. Julia langsung menegaskan bahwa dia siap melakukan apa saja asalkan dia bisa keluar sebagai juara turnamen nanti. Karena tekad adiknya sudah bulat, Lukas berkata bahwa latihan neraka yang sebenarnya akan segera dimulai sekarang. Tiba-tiba Uru muncul entah dari mana dan langsung menerjang Julia. Saat dia mencoba bangkit kembali, serangan mendadak tiba. Dinding es raksasa langsung menghantam tubuhnya. Julia mendongak dan melihat kakaknya sedang menunggangi Uru dengan santai. Kalian pasti berpikir kakaknya bakal menahan diri kan? Tapi sayangnya Lukas benar-benar tidak akan memberi ampun. Dia langsung menghujani Julia dengan bongkahan es tajam tak terbatas memaksa adiknya berlari kencang demi menyelamatkan nyawa. Julia berteriak ketakutan sambil bertanya bagaimana bisa kakaknya memakai sihir. Lukas menjelaskan ini semua berkat kontraknya. Kontrak kepatuhan dengan monster tingkat tinggi memungkinkannya meminjam seluruh elemen sihir monster tersebut saat bersentuhan fisik. Lukas mengungkapkan bahwa Uru adalah monster tingkat 6 yang mampu mengendalikan elemen es dan api sekaligus. Bila dikombinasikan dengan kapasitas sihir miliknya sendiri, kekuatan yang dihasilkan bakal melonjak drastis tanpa tanding. Dalam sekejap Julia babak belur dihajar kakaknya. Bahkan Uru sendiri sampai memohon agar Lukas tidak terlalu kejam. Namun Lukas menegaskan dia sedang menahan diri dan menyuruh Julia cepat beradaptasi agar tidak mati membeku. Julia pun mengerahkan sisa energinya menolak menyerah begitu saja di bawah siksaan sadis kakaknya ini. Dia ingin membuktikan kenapa dirinya layak dijuluki sebagai seorang penyihir jenius di hadapan kakaknya yang skeptis. Julia berhasil menghancurkan perangkap es tebal itu. Namun, saat dia baru mau senang, kejutan lain langsung datang. Labirin es raksasa tiba-tiba mengurungnya rapat-rapat. Julia menjerit kesakitan, tapi siksaan Lukas ternyata belum juga berakhir. Lukas menyuruhnya mencari jalan keluar jika tidak ingin tewas di sana. Begitu berhasil lolos, kakaknya sudah menunggu. Dia terhantam lagi hingga terpaksa melepaskan gelombang sihir besar-besaran. Pertarungan latihan ini semakin tidak terkendali. Julia terus bertarung habis-habisan melawan Uru sampai akhirnya monster itu kehabisan energi sihirnya secara total. Julia bernapas lega mengira siksaan ini berakhir. Tapi Lukas malah mencekoki mereka berdua dengan pil pemulih instan. Dia berkata, latihan sesungguhnya baru saja mau dimulai membuat Uru dan Julia langsung memohon ampun. Beberapa jam kemudian Iowa terbangun dan menyadari kamar Julia kosong. Dia heran kemana perginya sang sahabat.
Percayalah kalian bakal syok lihat kelanjutannya setelah melihat Julia muncul di lobi dengan kondisi babak belur parah. Kalian harus lihat ini, dia butuh tongkat sihirnya hanya untuk berdiri sebelum akhirnya ambruk membuat Iowa langsung panik menolongnya. Iowa bertanya siapa yang tega memukulinya. Dengan lemas dia menjawab ini hanya latihan biasa sebelum babak final. Saat Iowa membawanya ke kamar Julia, membocorkan bahwa kakaknya menjamin dirinya kini punya kekuatan baru, yaitu 200% kekebalan sihir es. Iowa tidak habis pikir Lukas menyiksanya begitu rupa tepat sebelum laga final. Padahal besok adalah hari penentuan, namun Julia justru tersenyum tenang dan berkata, ini bukti bahwa dia akan menang mudah. Bahkan dia tidak sabar membuat lawannya merasakan penderitaan yang sama dengan yang baru saja dia lalui. Iowa langsung merinding ketakutan melihat gairah bertarung Julia yang gila. Keesokan harinya di hari final Festival Memorial Dewi, Akademi Holy memimpin dengan 2 poin. Akademi Kyoto juga 2 poin sementara Akademi Allen tertinggal dengan 1 poin saja. Intinya setiap sekolah hanya mengirim 1 perwakilan terbaik mereka untuk bertarung di arena babak penentuan ini. Pertarungan sengit ini digelar di dimensi khusus agar semua peserta bebas memakai sihir terkuat tanpa takut merusak sekeliling. Setelah persiapan selesai, kepala sekolah mempersilakan para perwakilan masuk melewati lingkaran sihir yang sudah menyala. Perhatikan Daeyeon, di sini dia melangkah sombong, yakin menang mutlak. Aurora sampai tidak percaya melihat kesombongan cowok itu. Hal itu justru membakar semangat Aurora untuk menghajarnya. Sementara itu Julia tampak sangat mengantuk di sudut arena. Penonton mengira dia sudah menyerah sebelum bertanding karena tidak peduli sekitar. Para murid divisi bela diri pun berpikir serupa, yang langsung membuat mereka mendapat keplakan keras dari Lukas. Faktanya, porsi latihan kemarin memang sangat tidak manusiawi. Lukas dan Uru bahkan harus berendam ramuan obat setengah hari penuh untuk pulih dari siksaan mengerikan itu. Julia sendiri langsung menenggak ramuan penyembuh dan tidur seharian. Sayangnya teman-teman yang lain tidak tahu hal ini. Karena melihat mereka bertingkah aneh, Lukas akhirnya memberikan pil penambah stamina. Di sisi lain, Iowa masih cemas. Khawatir karena sahabatnya tidur tanpa henti, kemarin Iowa terus bertanya, namun Julia bersikeras bahwa kondisinya sangat prima. Sebelum masuk arena, Iowa menyerahkan boneka kelinci kesayangannya. Julia berterima kasih karena boneka itu tertinggal di asrama. Dia tidak sengaja membocorkan latihan gunungnya sebelum tersadar bahwa rahasia itu seharusnya tidak boleh dia katakan. Iowa mencoba mengorek info lebih lanjut namun gagal total. Di tribun pil stamina Lukas mulai bekerja. Kekuatan mereka kembali pulih sepenuhnya dan mereka mulai bersorak menyemangati Julia yang siap melangkah ke arena. Kalian pasti penasaran juga kan apa yang dilakukan Lukas. Sementara itu, Iowa mengusap kepala Julia dengan lembut. Iowa menasihatinya agar tidak memaksakan diri, karena kalah pun tidak akan mengurangi kehebatan sihir yang dia miliki. Namun Julia sangat yakin dia akan menang. Begitu menginjakkan kaki di arena dia, langsung diteleportasi secara acak. Sama seperti peserta lainnya, di sana Julia mengingat taktik Lukas untuk bersembunyi dulu, membiarkan dua lawannya bertarung. Demi menghemat energinya, Julia bersiap menjalankan rencana itu, namun tiba-tiba insting tajam Aurora mendeteksi sesuatu. Aurora menatap lurus ke arah pohon tempatnya bersembunyi membuat Julia panik sementara penonton mulai menahan napas. Mengira bentrokan pertama akan segera pecah, di saat semua orang tegang hanya Lukas yang tampak sangat tenang. Seolah dia sudah tahu segalanya. Tak lama Aurora memutuskan mundur karena tidak mendeteksi hawa keberadaan siapapun. Meski dia yakin sempat mendengar suara di sana, tiba-tiba sebuah ledakan es terlihat dari kejauhan menarik perhatiannya. Dia langsung tahu itu adalah ulah Daeyeon, satu-satunya orang sombong yang sengaja memamerkan posisinya di arena. Aurora bergegas menuju ke sana memberi kesempatan bagi Julia untuk akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya. Semua penonton terkejut melihat Julia muncul begitu saja bertanya-tanya sihir tingkat tinggi apa yang baru digunakannya. Lukas hanya tertawa santai karena dia sudah sering melihat trik curang itu selama sesi latihan.
Saat Julia rat frustrasi hingga ingin menghilang saja dan dari sanalah sihir aneh ini tercipta. Dia berhasil menciptakan mantra penghapus keberadaan walau sihir itu sama sekali tidak mempan di hadapan Lukas. Sebab sang kakak selalu berhasil menemukannya dengan mudah. Lukas tersenyum puas melihat semua rencana besarnya berjalan mulus. Pertarungan pembuka antara Aurora melawan Deyon akan melelahkan, mereka menyisakan pemenang lemas untuk dihadapi Julia nantinya. Bentrokan hebat langsung meledak di antara keduanya, sementara mereka mengira Julia hanya bersembunyi ketakutan. Deyon menantang Aurora dengan angkuh berkata, dia sebenarnya ingin melawan mereka berdua sekaligus agar lebih cepat. Mereka berdua saling menerjang dengan kekuatan sihir luar biasa yang mengguncang seluruh dimensi. Seketika penonton menyadari bahwa kedua petarung hebat ini sengaja menyembunyikan kekuatan asli mereka sebelumnya. Ikuti terus keseruannya bersama saya. Gaya bertarung jarak dekat Deyon benar-benar tanpa celah bagi lawannya. Kalian dan aku bakal menyaksikan bagaimana dia memilih jalur penyihir demi potensi besar sambil melatih bela diri dan sihir agar menjadi jauh lebih kuat. Lukas kagum dengan cara Dan yang terus mencari kekuatan tanpa pilih-pilih. Metode sebuah pola pikir yang tepat. Lukas berharap semua orang seperti Dan agar seni bela diri tidak dipandang sebelah mata. Kai lalu bertanya pada Lukas siapa yang akan menang. Dan menurut Lukas, berdasarkan kekuatan murni pemenangnya adalah Dan. Tapi tiba-tiba Iowa muncul dan berkata bahwa analisis Lukas bisa saja salah karena dia yakin bahwa Aurora masih menyimpan kartu trufnya. Kai sendiri hampir mati membeku ketika Iowa tiba-tiba muncul di lokasi. Detik berikutnya laga usai dengan Dan yang menghajar Aurora habis-habisan hingga menang. Kai pun mengejek Iowa dan bilang kalau tebakannya meleset. Tepat saat itu, Julia muncul sesuai rencana dan langsung bertanya apakah Dan benar-benar mengalahkan Aurora. Dengan sombong Dan sesumbar bahwa sihir es miliknya adalah yang terkuat di dunia yang artinya mustahil dia kalah di festival ini. Sekarang perhatikan, baik-baik Dan langsung melepaskan serangan mematikan demi mengakhiri pertempuran dengan sekali pukul, tapi Julia menahannya dengan perisai petir. Dia juga melesat mundur secepat kilat untuk meredam daya hancur serangan Dan. Tanpa disadari, Dan sudah berada di belakangnya, melepaskan hantaman es dahsyat yang membuat Julia terdesak. Namun dia tidak terlalu terancam oleh gerakan Deyan, karena jika dibandingkan dengan latihan bersama Lukas, kecepatan Deyan ini terasa lambat. Dian pun kesal melihat Julia yang cuma bisa kabur. Tiba-tiba, sebelum disadari Julia, lingkaran sihir bermunculan di sekelilingnya. Menara es raksasa menjulang tinggi di hadapannya dengan Deyan berdiri angkuh di puncaknya seraya mengejek bahwa dia sengaja memilih area kaya air tanah demi melakukan hal mengerikan ini. Cincin di jarinya bersinar terang saat dia melepaskan kekuatan penuh untuk membuktikan kehebatannya sebagai murid terbaik Akademi Kyoto. Tombak es raksasa langsung menghujam ke arah Julia, membuat Deyan yakin riwayatnya tamat. Namun Julia berhasil menahan serangan mematikan itu dengan sihir petirnya, meski harus bersusah payah. Bahkan Dian dibuat terkejut karena pertahanan Julia sekokoh itu. Dia pun mengakui gerakan Julia jauh lebih gesit dibanding babak penyisihan. Usai berhasil membelokkan arah serangan musuh, Julia langsung mengejek Din dengan menjulurkan lidahnya dengan jenaka. Julia mencoba mengambil jarak aman dari Din, namun sialnya hamparan es tebal telah meluas ke seluruh penjuru arena. Tiba-tiba sebuah serangan kejutan kembali menghantam, namun dia sigap menahannya demi menghindari luka yang parah. Sayangnya gempuran Din begitu membabi buta hingga dia terpaksa menahan serangan es dari segala penjuru. Kalian juga sadar kan kalau Dan memegang kendali penuh saat dengan sombongnya berkata dia akan membekukan jiwanya hingga mati. Julia pun tersungkur membuat penonton panik sementara Lukas tetap bersikap tenang. Dia tahu Din sangat kuat, makanya dia telah meningkatkan ketahanan sihir es milik Julia hingga 200%.
Lukas sangat yakin serangan pembeku Dejan tidak akan sanggup menghentikan serangan balasan Julia. Di sisi lain Dejan heran kenapa hawa dinginnya tidak mempan, yang membuktikan kalau gadis itu datang dengan persiapan sangat matang. Meski begitu dia tidak peduli karena ini malah membuatnya makin bersemangat. Dia mengejek Julia dan mengaku senang melihat gadis lemah menderita dan berjuang sendirian. Dian lalu membekukan seluruh arena dengan sihirnya, mengubahnya menjadi gurun, es yang gersang. Tak cukup sampai di situ, Dan memanggil golem es untuk menyerang, tapi mental Julia tetap kokoh. Dia merapal sihir petir raksasa ke arah menara dan sekitarnya guna menghancurkan para golem beserta seluruh menara tersebut. Bahkan Dejan terpaksa lari menghindar agar tidak tersambar sambil memuji kegigihan Julia dalam memberikan perlawanan sengit. Sayangnya usaha Julia seolah sia-sia karena golem es itu beregenerasi kembali. Namun Julia pantang menyerah dan menyelimuti dirinya dengan bola-bola petir untuk menjauhkan para golem sekaligus mencicil darah mereka. Tapi ini menguras stamina Julia, membuat Kai tidak habis pikir betapa liciknya Dan menggunakan pasukan golem untuk melawannya. Lukas lalu menjelaskan bahwa inilah alasan Julia terus bersembunyi sampai Dian melawan Aurora agar tenaga sihir musuh terkuras. Sedikit demi sedikit, mendengar itu Kai sadar bahwa Lukas mengisyaratkan Julia masih bisa menang. Namun Iowa merasa cemas karena dia tidak melihat adanya peluang bagi Julia untuk menang. Seluruh arena kini telah membeku dan Julia terus dihujani hawa dingin dari segala penjuru. Begitu menyadari regenerasi golem mulai melambat, Julia langsung mengejek Dean, menanyakan apakah dia sudah kehabisan energi sihirnya. Dejan terpaksa mengakui kekuatan Julia di luar dugaannya. Namun dia menegaskan kalau semua usahanya sia-sia karena dia akan tetap dihancurkan berkeping-keping. Dan pun segera mendarat ke tanah dan bersiap melancarkan serangan pemungkas untuk menyudahi pertarungan ini. Dejan lalu menciptakan zona beku ekstrem untuk menguras tenaga Julia. Percayalah, akhir dari duel epik ini tidak boleh kalian lewatkan. Dan mengejek, bayangkan kalian di posisi ini, musuh mengejek bahwa semua usaha kita akan sia-sia dan dia ingin melihat keputusasaan di wajah kita. Golem es mulai mengejar Julia, tapi Julia dengan mudah menghindari serangan itu karena gerakan Dan kini sudah jauh melambat. Julia sadar mana musuhnya hampir habis, namun dia masih memaksakan diri demi mempertahankan area dingin yang ekstrem ini. Julia pun melepaskan serangan petir dahsyat ke golem utama Dian. Dian sendiri berdiri dengan sangat percaya diri. Dia yakin esnya bisa menahan petir itu, tapi Julia akan segera membuktikan bahwa keyakinannya itu salah besar. Petir hanya gagal menembus es jika dayanya terlalu lemah, tapi kalau petir itu sangat kuat, jangan harap bisa selamat. Julia membuktikan ucapannya dengan melepaskan energi petir yang begitu masif hingga menyelimuti seluruh arena pertempuran. Dian merasakan bahaya besar dan sadar dia harus segera kabur dari sana sebelum pelindung esnya hancur lebur. Saat dia mencoba mencari celah aman untuk menyerang Julia balik, tanpa dia sadari sebuah bola petir raksasa sudah menghadang tepat di hadapannya. Julia kemudian memperingatkannya bahwa dia tidak akan bisa lari kemanapun dari dalam perangkap mematikan ini. Karena di dalam medan elektromagnetik ini kekuatan sihir petir miliknya justru akan berlipat ganda. Sihir dahsyat Julia langsung menyengat tubuh Dian, membuatnya berteriak kesakitan. Semua penonton di sana langsung dibuat ternganga. Mereka benar-benar terkejut karena pertarungan yang luar biasa brutal ini rasanya tidak mungkin dilakukan oleh dua mahasiswa baru. Salah satu teman Jeremy bahkan bertanya apakah ini petir yang sama yang biasa Julia gunakan padanya. Tapi Jeremy terlalu syok untuk menjawab. Di arena Dian akhirnya tumbang ke tanah dengan kondisi sangat lelah. Julia tersenyum lega melihat lawannya. Dia hampir tidak percaya bisa menang. Julia berjalan mendekati Dian dan menanyakan keadaannya, sementara Dian meratapi kekalahannya. Dia membayangkan betapa malunya harus menghadap kakaknya dan mengaku kalah. Tapi dia tahu kakaknya tidak akan menerima kegagalan. Dia sangat paham sifat kakaknya yang benci kekalahan, jadi dia harus menang sekarang meski harus mengorbankan nyawanya sendiri. Luka di arena ini akan berdampak nyata pada tubuh aslinya. Julia heran melihat Dian masih bisa bertahan.
Sangat mengejutkan, dia bisa menerima serangan petir langsung tanpa pingsan. Tiba-tiba Julia merasakan es mulai membeku di kakinya. Sebelum dia sempat bereaksi, Dian sudah bangkit berdiri lagi dengan penampilan dan aura yang sepenuhnya berbeda. Dia mengejek Julia dan mengaku sudah kebal petir. Matanya memerah saat dia menerjang cepat ke arah Julia. Dia berteriak keras bahwa dia bukan orang lemah yang bisa dikalahkan petir kecil. Julia pun terpaksa mundur. Tapi mendadak Dian sudah berada di belakangnya. Julia hanya punya waktu sepersekian detik untuk menghindari serangan mendadak itu. Dian benar-benar kehilangan kendali diri akibat kekuatannya. Wajahnya berubah mengerikan saat dia mengancam akan menghabisi Julia. Julia kewalahan menahan tekanan kekuatan dahsyat Dian membuatnya bertanya-tanya dari mana asal kekuatan gila tersebut. Padahal dia jelas-jelas sudah kehabisan energi sihirnya. Dian terus merangsek maju tanpa memedulikan kondisi tubuhnya. Dia menyerang meski seluruh tubuhnya sudah gosong tersengat petir. Julia mengerang menahan rasa sakit luar biasa. Hawa dingin dari serangan Dian kali ini jauh lebih mematikan. Julia mulai bingung bagaimana cara mengalahkannya. Perhatikan bagian ini, meskipun Dian terlihat sangat mengerikan, sekarang Julia tahu musuhnya sebenarnya sudah mencapai batas maksimal. Dia tidak panik karena dia tahu analisis Lukas tentang kekuatan musuh tidak pernah salah sedikit pun. Julia kini bersiap untuk memberikan seluruh tenaganya agar tidak tergilas. Dian menerjang maju, namun dia tetap berdiri dengan kokoh. Dia mulai mengumpulkan sihir petir saat Dian mendekat dan melancarkan serangan es yang berhasil ditangkis sebagian. Sebelum Dian menyadarinya, tongkat Julia menghantam pipinya, menyalurkan sengatan listrik murni langsung ke dalam tubuhnya. Julia menegaskan bahwa serangan barusan adalah petir yang sangat padat dengan daya rusak 10 kali lipat dari sihir sebelumnya. Dengan separuh wajahnya yang kini tertutup es dingin, dia berkata kepada Dian bahwa dia adalah lawan yang luar biasa tangguh. Namun Julia meyakinkan lawannya bahwa dialah yang akan keluar sebagai pemenang kali ini. Tepat ketika Dian hendak membantah hal itu, dia langsung dihantam oleh gelombang petir dahsyat yang menguras habis seluruh energinya hingga membuatnya langsung berlutut tak berdaya. Julia tersenyum karena laga ini berakhir. Kita tahu dia takkan punya peluang menang tanpa bimbingan dari Lukas. Tiba-tiba sebuah sihir api menghantam Dian hingga dia jatuh tersungkur. Sosok Aurora mendadak muncul entah dari mana. Dia mengungkapkan rasa leganya karena Dian akhirnya kalah sambil mengakui ketangguhan cowok keras kepala itu. Melihat itu, Iowa panik namun tidak terlalu terkejut karena dia sudah tahu Aurora mustahil bisa dikalahkan. Karena prediksi Lukas tampaknya keliru, dia penasaran apa yang akan dilakukan Lukas untuk menghadapi situasi rumit ini. Anehnya Julia sama sekali tidak terkejut karena Lukas sebelumnya sudah memperingatkan tentang skenario terburuk ini. Aurora mulai mengoceh bertanya, apakah Julia penasaran bagaimana dia menipu Dian? Ikuti terus kelanjutan kisah seru ini. Kalian pasti penasaran apakah Aurora benar-benar akan membongkar rahasianya kepada Julia tanpa menyembunyikan apapun. Aurora tersenyum mendengar hal itu dan merogoh dadanya. Julia mengira dia mau melepas pakaian lalu berteriak histeris. Julia menegaskan bukan itu maksudnya. Sambil tertawa, Aurora membantah pikiran mesum itu lalu dengan cepat mengeluarkan sesuatu. Sebuah kalung kristal merah yang disebut janji Roar. Aurora memberitahu Julia bahwa ini adalah rahasia terbesarnya. Selama mengenakannya, serangan mental tidak mempan padanya. Dia bahkan memakai sihir di dalamnya untuk mengendalikan musuh. Namun kelemahannya sekali kekuatan kalung ini habis terkuras, alat itu tidak bisa dipakai lagi seharian penuh. Disinilah Julia akhirnya sadar kalau Aurora sengaja menggunakan trik ini untuk mengelabui Dean, lalu segera menyembunyikan dirinya. Julia juga paham kenapa sihir ilusi Iwa sama sekali tidak bisa menyentuh Aurora sejak awal pertarungan. Kata Aurora, kekuatan mental Dan sangat luar biasa hingga langsung menguras habis seluruh energi kalung dalam sekali serang. Julia menjawab bahwa di level mereka sekarang cara apapun tidak masalah asalkan bisa keluar sebagai pemenang. Kembali ke topik utama, Aurora meminta Julia untuk menyerah saja karena sisa mana miliknya sudah hampir habis.
Dengan kondisi tanpa sihir, Julia tidak akan bisa bertarung. Itulah alasan mengapa Aurora sampai rela membagikan rahasia besarnya. Saat Aurora masih asik mengoceh Julia, langsung meluncurkan serangan kejutan kecil sebagai tanda penolakan atas tawaran itu. Aurora terkejut melihat tekad kuat Julia. Namun Julia menegaskan mereka tidak akan pernah tahu hasilnya sebelum mencoba. Karena Julia tetap keras kepala, Aurora akhirnya memutuskan untuk bertarung sungguhan demi menuruti keinginan keras sahabatnya itu. Perhatikan baik-baik, tiba-tiba sebuah lingkaran sihir raksasa muncul di bawah kaki Julia dengan kekuatan yang luar biasa. Sadar akan bahayanya, Julia langsung mengaktifkan sihir penambah kecepatan untuk menghindar. Tapi api Aurora sangat cepat mengejarnya. Aurora bahkan sempat mengejeknya berniat menghangatkan tubuh Julia yang membeku sebelumnya. Seketika, serangan api pun semakin menggila. Julia pun terbakar hebat, padahal saat latihan dulu, Lukas sudah memperingatkan Julia untuk selalu menyisakan sedikit energi sihir. Tindakan pencegahan itu penting karena kekuatan Aurora sangat misterius. Sialnya mana Julia sudah tiris akibat pertarungan melawan Dan. Julia kini terombang-ambing di dalam tornado api yang ganas, sementara Aurora terus mengejeknya tanpa henti. Memintanya menyerah sekarang juga, Aurora sangat yakin bahwa Julia bahkan sudah tidak sanggup lagi untuk sekadar berlari, apalagi melancarkan serangan balasan. Namun mendadak Aurora melihat ada percikan petir yang mulai terbentuk di dalam pusaran. Julia mengakui tubuhnya lelah, tapi dengan memanfaatkan sisa sihirnya sendiri, petir raksasa mendadak menyambar keluar menghantam Aurora. Namun Julia tidak berhenti di situ. Dia cerdik memanfaatkan lelehan air dari sihir es milik Dian sebelumnya. Air itu dipakai untuk memperluas jangkauan serangan. Meski terkena telak, Aurora meremehkan dan menyebut petir itu terlalu lemah. Disinilah kejutan sebenarnya dimulai saat Julia berkata bahwa serangan tadi hanyalah taktik cerdas untuk mengulur waktu. Sekarang Julia akan mengerahkan seluruh sisa energi sihir yang dia miliki untuk menghabisi Aurora dalam satu serangan pamungkas. Aurora memperingatkan bahwa tabrakan petir dan api akan memicu ledakan dahsyat yang justru membahayakan nyawa Julia sendiri. Karena Julia berada di pusat tornado Phoenix, benar saja benturan sihir itu memicu ledakan luar biasa yang sangat mengerikan. Julia terpental jauh hingga terbatuk darah sementara boneka kelinci kesayangannya terlepas dari genggaman erat tangannya. Sambil terkapar lemas, Julia berharap rencananya berhasil. Sayangnya saat asap menipis, tampak Aurora berdiri terluka di kejauhan. Aurora mengakui serangan itu nyaris mengalahkannya dan merasa kagum karena Julia rela mempertaruhkan nyawanya demi sebuah kemenangan. Kegilaan Julia sangat luar biasa. Sambil bangkit, Aurora langsung melancarkan tembakan api besar untuk mengakhiri segalanya. Bahkan Lukas sampai panik luar biasa melihat hal itu karena dia yakin semuanya sudah berakhir untuk Julia sekarang. Saat kobaran api mendekat, Julia pasrah dan bertanya-tanya apakah dia akan mati sia-sia setelah berlatih begitu keras. Tiba-tiba mata boneka kelincinya menyala terang dan menawarkan kemenangan kepada Julia tepat sebelum serangan api itu menghantamnya. Seketika petir dahsyat menyambar di tengah jalan memicu ledakan hebat. Aurora mengira Julia sudah habis sampai dia melihatnya. Julia masih berdiri tegak di kejauhan dengan kilatan petir yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Aurora benar-benar syok. Dia tidak mempercayai pemandangan ajaib di depannya. Tanpa merapalkan mantra, Julia langsung melepaskan sihir tingkat tinggi. Ledakan sihir petir yang luar biasa dahsyat langsung menghantam keras tubuh Aurora hingga hampir menghancurkan tulang-tulangnya. Semua penonton di luar arena ikut terperangah melihat demonstrasi kekuatan sihir Julia yang begitu tidak masuk akal. Para kepala sekolah pun terpaksa mengakui bahwa ketiga kontestan ini menunjukkan bakat yang jauh melampaui ekspektasi. Silwin menyarankan untuk menunda upacara penghargaan karena kerusakan parah di arena sementara Jerika mengajukan usulan penting. Nah, bagaimana menurut kalian Jerika mengusulkan agar mereka bertiga diberikan hak istimewa untuk bertemu dengan Sang Dewi? Kalian harus tahu trio ini bakal jadi pilar kekaisaran di masa depan. Beberapa jam kemudian, para murid berkumpul di aula untuk upacara penghargaan.
Di sana Jerica mengumumkan kalau Julia berhasil memecahkan rekor sebagai pemenang termuda sepanjang sejarah Memorial Dewi. Dayan terpaksa mengakui kekuatan Julia meski dia kalah, tapi dia berjanji tidak akan mau kalah lagi di masa depan. Aurora langsung mengejeknya sambil tertawa bilang dia sudah memikirkan kesempatan berikutnya. Tanpa ragu, Aurora langsung menarik Julia mendekat, memeluknya erat sambil membisikkan bahwa Julia bisa selalu memanggilnya jika butuh teman tanding dibanding Dean. Aurora benar-benar kagum dengan kejeniusan Julia karena jarang ada gadis yang bisa melampauinya dalam segala hal. Tapi Julia tidak membiarkan Dayan menyimpan dendam begitu saja dengan mengejeknya balik. Tanpa sadar ketiganya mulai terlihat akrab satu sama lain. Tidak lama setelah momen hangat ini penyerahan hadiah dimulai dan kepala sekolah dari tiap akademi dipanggil naik ke atas panggung. Secara mengejutkan, hadiah yang diberikan kepada trio ini ternyata berisi lambang suci untuk memasuki kuil Dewi Kebijaksanaan. Ini aneh karena lambang itu biasanya cuma buat sang juara pertama saja. Jerica menjelaskan ketiganya telah menunjukkan performa luar biasa dan setelah diskusi panjang, mereka memutuskan memberi ketiganya hak istimewa untuk menemui sang dewi. Kedua kepala sekolah lain tentu saja melongo karena Jerica sang kepala sekolah pemenang yang mengusulkan ide ini. Namun karena mereka tidak tahu rencana tersembunyinya dan tidak mau menyia-nyiakan kesempatan emas ini, mereka langsung menerimanya dengan senang hati. Julia mengingatkan Aurora dan Dan agar mereka bisa akur karena sekarang mereka adalah rekan seperjalanan menuju kuil. Kai segera menyadari kalau Lukas tampak sangat cemas padahal adiknya baru saja menang besar. Dia pun langsung menegurnya. Lukas berdalih dirinya cuma melamun karena sedang kebingungan memikirkan hadiah apa yang pantas untuk diberikan kepada Julia. Iwa langsung menyemprot Lukas menyebutnya ganti rugi bukan hadiah. Karena gara-gara dia Julia hampir saja tewas sebelum acara utama dimulai. Lukas lalu berencana memanjakan Julia dengan makanan lezat, lalu membiarkannya berendam santai untuk memulihkan diri di pemandian air panas roh. Collins mengingatkan kalau pemandian air panas terdekat dari Ducktown butuh waktu perjalanan seharian penuh, dan Lukas mengakui itu masalah besar. Lukas pun berharap ada tempat yang menyediakan makanan enak sekaligus pemandian roh hangat. Tiba-tiba saja Kai menyahut bersemangat. Dia membocorkan kalau di kediaman keluarga Taroy, mereka punya pemandian roh yang luar biasa berkhasiat serta koki andalan. Bahkan wilayahnya cukup luas untuk menampung seluruh kelas mereka. Kai langsung mengajak semua orang berkunjung ke rumahnya, lalu berlari kencang untuk memberitahu Tessy. Saat mereka berdua sibuk berdiskusi, Lukas kebingungan sejak kapan mereka jadi seakrab itu. Tidak lama kemudian, rombongan mereka tiba di kediaman keluarga Tero dan langsung disambut hangat oleh para pelayan di sana. Collins dan yang lainnya sampai benar-benar melongo melihat rumah yang begitu luar biasa megah layaknya sebuah kastil kerajaan. Dengan sombongnya Kai menyuruh mereka santai saja sembari mengajak mereka langsung berendam di kolam roh sebelum makan malam tiba. Rombongan pun dipandu menuju pemandian, tapi Lukas menyadari ada hal janggal di aula. Sebuah lukisan dinding terasa seperti mengawasi mereka. Sebelum Kai sempat menyusul temannya, dia mendapat kabar bahwa orang tuanya memanggilnya. Sementara itu, di ruang ganti, coba perhatikan baik-baik, pelayan salah memberikan jubah mandi Julia dan Iwa membuat Iwa terlihat seksi, sedangkan Julia tenggelam di dalamnya. Saat Kai memasuki ruang kerja ayahnya, bau asap rokok tercium di mana-mana membuatnya sadar ada hal buruk telah terjadi. Sang ayah berkata kalau nilai sekolahnya cukup lumayan, tapi bukan itu alasan utama kenapa dia dipanggil ke ruangan ini. Dia meminta Kai memperingatkan teman-temannya agar tidak membuat kekacauan karena mereka akan segera kedatangan tamu yang sangat penting. Kai mengangguk paham merasa lega karena ayahnya tidak memanggilnya untuk memarahi kekacauan besar yang dia perbuat di sekolah kemarin. Namun di sisi lain dia bingung kenapa orang tuanya tampak begitu cemas padahal teman-temannya cuma datang untuk berendam santai. Kalian juga merasa ada yang aneh kan? Sementara itu pelayan berambut ungu yang menukar jubah tadi terus berterima kasih.
Dia tahu nasibnya akan tamat dan langsung dipecat jika sampai sang majikan mengetahui kesalahan fatal yang diperbuatnya barusan. Julia memintanya untuk tenang saja, lalu berbalik bertanya kepada Iwa kapan dia berniat untuk masuk ke dalam kolam. Iwa menegaskan dia baru akan berendam setelah pelayan pergi karena dia tidak suka mandi di dekat orang asing tanpa kepercayaan penuh. Tiba-tiba saja Mina dan gengnya muncul begitu saja tanpa pemberitahuan sebelumnya, membuat suasana kamar mandi mendadak menjadi ramai. Julia melompat kegirangan saat melihat mereka datang, sementara Iwa langsung buru-buru menceburkan diri ke dalam kolam air hangat. Dia terus menempel di sisi Julia, curiga jangan-jangan rombongan itu sengaja datang demi merebut tempat terbaik di dekat temannya. Mereka pun mulai menikmati air hangat bersama, bahkan pelayan membawakan camilan lezat. Ternyata Julia yang mengundang mereka semua ke sana. Sambil asyik mengobrol santai bersama teman-temannya, Julia mulai bercerita tentang sosok kakak laki-lakinya yang luar biasa hebat, Lukas. Pelayan itu pun penasaran dan bertanya, yang kemudian dibenarkan oleh Julia bahwa kakaknya adalah pria paling baik di seluruh dunia. Iwa tidak setuju karena latihan neraka kemarin. Di sini Julia memaksa temannya berkomentar, tapi ikuti kelanjutannya bersama kami nanti. Kalian harus tahu, meskipun Mia memuji Lukas setinggi langit Iowa, tetap saja gengsi untuk mengakuinya. Tapi tiba-tiba Mina langsung menyela pembicaraan. Mina bilang Lukas bukanlah orang jahat, dia hanya terlalu protektif pada adiknya. Di tengah kesibukan mereka yang asyik berdebat tentang hal-hal sepele, sesosok pelayan berambut ungu tampak berdiri di kejauhan menatap mereka semua dengan sangat tajam. Tessy menjadi orang pertama yang selesai mandi dan berganti pakaian, tapi setelah itu dia justru berpapasan dengan Kai. Kai hampir pingsan karena salah tingkah saat Tessy melangkah mendekat memintanya untuk mengantar ke tempat latihan yang biasa digunakannya. Dengan kondisi wajah yang memerah padam, dia langsung menyuruhnya mengikuti jalan. Kai pun penasaran apa yang ingin diketahui Tessy darinya. Namun, dia tidak tahu kalau Tessy hanya penasaran dengan tempat latihan keluarganya. Sementara itu, di pemandian bagian laki-laki, suasana juga tidak kalah seru. Sayangnya semua orang kecuali Lukas segera pergi bermain kartu. Berendam di sana justru mengingatkan Lukas pada kehidupan masa lalunya saat dia selalu ditindas oleh rekan kerjanya sendiri. Mengingat hal kelam itu membuat emosi Lukas meledak hingga meninju lantai kolam sampai retak. Dan disinilah ketegangan dimulai. Pelayan berambut ungu mendadak panik berlari masuk untuk menanyakan keadaan karena mendengar suara hantaman keras. Lukas menjawab santai dan berbohong kalau tangannya tadi hanya terpeleset. Pelayan itu malah langsung melompat ke dalam kolam bersikeras ingin mengobati luka di tangan Lukas. Sebelum Lukas sempat menolaknya dan menjelaskan bahwa itu tidak perlu, dia sudah berada di air bersamanya, beralasan akan dipecat jika tidak bekerja dengan benar. Hal ini membuat Lukas heran, apakah kediaman Turoi memang seketat itu pada pelayannya karena dia sudah telanjur masuk. Lukas akhirnya membiarkannya melakukan apa saja. Namun tiba-tiba pelayan itu langsung memeluk Lukas dari belakang dan mulai bertingkah aneh. Dia memijat lengannya sembari memuji tubuh Lukas yang sangat kokoh, layaknya seorang ahli bela diri sejati. Saat sedang berbicara santai, dia tiba-tiba menyebut nama Julia dan mengaku sangat senang bersamanya. Sontak saja atmosfer di ruangan berubah drastis dan aura membunuh Lukas bangkit. Pelayan itu berhalusinasi melihat tangan raksasa mencengkeramnya saat Lukas menuntut jawaban tentang apa yang sudah dilakukannya pada sang adik. Sebelum tertangkap, dia melompat mundur dan Lukas langsung sadar dengan cepat bahwa dia adalah petarung tangguh karena gerakannya mustahil dimiliki pelayan biasa. Lukas pun ikut melompat keluar dari dalam kolam dan bersiap menyerangnya kembali, sembari bertanya apa tujuannya menyusup ke kediaman Taro. Pelayan itu berjalan santai menuju tumpukan handuk, sembari berdalih kalau dirinya hanyalah seniman bela diri miskin yang sedang butuh uang saja. Dia kemudian membeberkan bahwa dia mendengar kehebatan Lukas dari cerita Julia dan teman-temannya. Dia mengakui kalau dirinya juga seorang petarung,
yang sangat mengagumi kemampuan tempur Lukas. Dia pun melemparkan handuk ke arah Lukas, menantangnya bertarung secara langsung, hanya untuk menguji kehebatannya secara langsung. Coba kalian perhatikan, dia menyerang di balik tirai handuk, namun Lukas dengan mudah menghindarinya. Lukas dengan lincah menghindari serangannya sembari berkata bahwa dia sama sekali tidak merasakan adanya niat membunuh dari wanita itu sejak awal. Ketika jarak mereka semakin terkikis, Lukas menanyakan tujuan sebenarnya dari semua ini. Pukulan telak Lukas mendarat hingga membuatnya terpental dan dia mengaku sangat tertarik setelah mendengar rumor kekuatan sang pemuda. Wanita itu lalu mengubah handuknya menjadi seperti cambuk tajam untuk menyerang. Namun Lukas menahannya dengan sangat santai menggunakan satu tangan saja. Dia melilitkan handuk ke lengan Lukas dan mencoba menariknya, tapi justru dia yang terseret balik hingga wajahnya terkena hantaman telak. Wanita itu pun jatuh tersungkur. Lukas mendekatinya untuk mengungkap identitas aslinya, namun dia sama sekali tidak mengenali wajah itu. Tiba-tiba dia mendengar suara Kai dari luar yang menanyakan keberadaannya di dalam kolam. Lukas pun tersadar bahwa dia bisa menahan wanita misterius ini sampai Kai masuk untuk mengonfirmasi identitasnya. Namun, saat Lukas mencengkeramnya, wanita itu malah berbisik bahwa mereka harus melanjutkan pertarungan ini di lain hari. Lukas menegaskan bahwa dia tidak akan pernah membiarkannya kabur. Sayangnya, sebelum Lukas sempat melumpuhkannya, sihir misterius tiba-tiba aktif dan membuatnya menghilang seketika. Lukas yang kebingungan langsung dikejutkan oleh kedatangan Kai yang berteriak menyuruhnya segera makan sebelum semua hidangan dihabiskan oleh Julia. Lukas membela adiknya dengan berkata dia bukan pemakan rakus, tapi Kai membantah dan menyebut orang-oranglah yang memanjakannya. Intinya, Iowa dan teman-temannya memang sangat suka memanjakan Julia dengan makanan manis dan Julia tentu tidak menolaknya. Secara mengejutkan, wanita berambut ungu itu terlihat di salah satu kamar tamu sedang mengenakan sebuah topeng misterius yang persis seperti milik wanita misterius di festival tempo hari. Tiba-tiba, orang tua Kai masuk dan memanggilnya dengan sebutan Putri Suci sembari mempertanyakan tindakannya. Sang putri langsung menyuruh mereka diam dengan isyarat yang manis, sambil berbisik bahwa kejadian hari ini harus menjadi rahasia kecil mereka. Beberapa hari kemudian, para murid berkumpul untuk melepas keberangkatan 3 murid terpilih menuju kuil Dewi. Suasana di sana sangat ramai, dipenuhi kerumunan orang, hingga Jerika datang meminta semua tenang. Dia pun mulai berpidato dengan menceritakan sejarah luar biasa dari Sang Dewi, penjaga festival ini. Dan bersama-sama mari kita saksikan perjalanan mendebarkan para murid berbakat ini menghadapi tantangan Dewi. Kalian harus tahu Julia, Dian, dan Aurora bakal pergi ke kuil. Tapi ada yang aneh tahun ini, yaitu kenyataan bahwa mereka pergi tanpa pengawal guru sama sekali. Padahal jalanan menuju kuil sangatlah berbahaya. Jerika kemudian memanggil seekor burung kecil dengan sihirnya, lalu menyerahkannya kepada Julia untuk menuntun jalan mereka. Namun melihat burung itu sangat gemuk, Julia malah berniat menyimpannya sebagai cadangan makanan darurat nanti. Jerika lalu meminta semua orang berdoa saat mereka berangkat. Maya dan murid lainnya pun mulai berdoa. Mereka memohon agar ketiganya pulang dengan selamat dan mengharumkan nama sekolah. Sambil melangkah pergi, Julia pun berterima kasih sekaligus berjanji akan kembali dengan selamat. Setelah itu Jerika menyuruh murid-murid masuk kelas. Nah, perhatikan bagian ini. Kai menghampiri Lukas dan mengeluh karena sekolah tidak mengirimkan pengawal untuk mereka. Collins dan Sharp juga cemas jika ada hal buruk terjadi. Lukas pun heran melihat respon teman-temannya. Teman-temannya terus membicarakan hal-hal buruk lalu meminta maaf dan mengaku kalau mereka tidak bermaksud begitu. Lukas ingat mereka pernah mengalami kondisi serupa sebelumnya, makanya dia memberi mereka obat pil waktu itu. Namun tampaknya gejala aneh itu kambuh lagi, membuatnya sadar bahwa dia harus segera menyelidiki apa yang terjadi. Tapi sebelum itu, ada urusan penting yang wajib diselesaikan. Di sisi lain, Julia dan kawan-kawan mulai berjalan menjauh dari sekolah, sampai akhirnya Dian merasakan ada sesuatu yang aneh sedang mendekat.
Kalian lihat itu, dia langsung memasang perisai es untuk menahan serangan yang ternyata cuma sebuah ranting. Julia memeriksanya dan merasa aneh karena ranting itu tidak mirip senjata penyergap. Aurora pun mulai menggoda Dan. Meledeknya sangat menggemaskan karena cemas, hanya karena sepotong kayu kecil, tapi Julia menyadari ujung kayu itu hangus. Di saat bersamaan, Lukas akhirnya berhasil menyusul mereka secara diam-diam dari atas atap gedung. Rupanya dia meninggalkan bayangan klon di kelas untuk menggantikannya belajar. Klon inilah yang memukul kayu saat latihan. Padahal bayangan klon tersebut kabarnya hanya memiliki kekuatan sekitar 10% saja dari seluruh kekuatan aslinya. Kembali ke Akademi Sigald yang mengawasi latihan merasa heran melihat Lukas kehilangan kendali hingga memukul hancur kayu itu. Hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu, Lukas sendiri mulai merasakan ada yang janggal. Ada energi asing di boneka latihan Julia. Menurut kalian bahaya besar apa yang sedang mengintai mereka sekarang?